Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti ikut mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Al-Badr yang saya muliakan, asatiz yang hadir yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya muliakan. Ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawi, tapi karena ini 27 Rajab baru lewat, nggak apa-apa kita cerita tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini cerita yang kita semua sering ulang-ulang dan sangat bagus untuk diulang-ulang. Hari ini saya mengajaknya ada beberapa poin Isra Mi'raj yang bagus untuk terus kita ulang-ulang. Pertama, penyebab Isra Mi'raj itu paman Nabi meninggal, Abu Thalib, kemudian istri Nabi meninggal. Disebut tahun itu tahun duka cita. Di sini Nabi mengajari kita, kalau berduka, bersandarlah di rumah Allah. Nah, ini harus diulang-ulang. Jadi kalau berduka, bersandarlah di rumah Allah. Karena waktu itu, Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, Nabi banyak duduk di dekat Ka'bah. Ini penting bagi saya, bagi kita semua. Karena syaitan sering memasuki relung hati kita saat kita terlalu bersedih atau saat kita terlalu gembira. Saat kita terlalu sedih atau saat kita terlalu gembira. Nah, di Isra wal Mi'raj, kisah ini mengajarkan kalau berduka bersandarlah di rumah Allah. Ketika Nabi duduk bersandar di Ka'bah, datang dua malaikat membelah dada. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ini sama-sama ya. Belah dada Nabi itu terjadi 4 kali dalam hidupnya. Ini yang terakhir. Umur Nabi 4 tahun, umur Nabi 25 tahun, umur Nabi 40 tahun, sebelum Isra wal Mi'raj umur Nabi 50 tahun. Ini yang terakhir. Dari peristiwa dibelahnya dada, karena kan diambillah hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, bejananya bejana emas, kan begitu diceritakan di kitab Dardir gitu ya. Lihat tuh ya, hati Zam-Zam bejana emas. Itu konsep sterilisasi total gitu ya. Sehingga hati Rasulullah SAW bersih. Tentu sekarang jangan dibelah, karena Allah ajarkan cara membersihkan hati. Ada beberapa, salah satunya ala bizikrillahi tatmainnul qulub wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Ada berzikir, ada baca Al-Quran gitu kan. Ada juga bersedekah, termasuk membersihkan hati. Sesudah Nabi dibersihkan hatinya, baru Isra wal Mi'raj. Nah, di sini nih poin yang ingin kita benar-benar kasih tinta hitam yang bold. Apa itu, Pak? Ada peristiwa dibedah dada Nabi. Dan pernah 4 kali dibedah dada Nabi. Tapi sayangnya umat Islam menganggap kedokteran bukan ilmu agama. Betul nggak sih? Siapa di sini yang menganggap kedokteran itu ilmu agama? Kalau ada jawab di hati iya. Kalau enggak tolong sepakati iya ya. Selama ini saya juga menganggap kedokteran itu bukan ilmu agama. Kita sebutnya ilmu apa namanya? Umum. Padahal
proses bedah. Saya nggak tahu ya apa pernah terjadi kepada manusia sebelum Nabi. Tapi setahu saya ini proses pertama kepada manusia dibedah. Jadi sebenarnya agama Islam menjadi pelopor ilmu kedokteran dengan Imam Asy-Syaikh Al-Alim Ibnu Sina. Sampai sekarang masih menjadi rujukan. Diganti oleh mereka namanya Avicenna. Kalau saya tanya gini, ada nggak pesantren kedokteran yang pernah dibangun oleh umat Islam? Nggak ada. Kalau setahu aku ya, kalau bapak-bapak tahu ada, bagus. Jadi ada pesan menarik menurut saya nih, di Isra wal Mi'raj, yang masih jarang dibahas. Apa itu? Ada pesan ilmu pengetahuan di Isra Mi'raj. Kedokteran sekarang, rujukan kalau penyakitnya parah, ada nggak rumah sakitnya atau dokternya orang Islam di dunia? Arab Saudi, saya tinggal 8 tahun di Arab Saudi. Enggak. Belakangan ini Mesir menyaingi India. Selama ini India. Jadi kedokteran sekarang tidak dipegang oleh umat Islam. Mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Kalau kita haji, kita ditentukan dokumen kesehatan kita oleh siapa juga? Bukan oleh pemikir orang Islam. Cek aja nanti di Google. Kita harus punya vaksin ini, vaksin ini, vaksin itu. Padahal pelopornya seorang ulama yang luar biasa. Ibnu Sina itu ulama besar, Pak. Umur 7 tahun dia sudah hafal Quran. Dipakai oleh Oxford University, Sorbonne University. Sebagai dasar-dasar kedokteran. Nah, di majelis ini, saya ingin bilang gini, kalau nanti anak bapak, ada yang hobi IPA, biologi, matematika, jangan paksa lagi dia ke pesantren ya. Biar aja dia jadi dokter mudah-mudahan. Dan pesankan dia, nak, nanti berjuanglah dari ilmu kedokteran ini untuk Islam. Nanti bacalah kitab tulisan Ibnu Sina. Undang guru ke rumah mengajarkan dia tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kewajibannya sehari-hari. Karena kadang-kadang ada anak berbakat matematika. Oleh ayahnya dipaksa menghafal Quran. Dipaksa ikut ke pesantren, sayang juga. Kenapa? Karena anggapan orang Islam, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, bukan ilmu agama. Itu ilmu umum disebutnya sama kita, Pak. Ilmu biologi ada di Al-Quran. Ilmu fisika ada di Al-Quran. Sudah, ini kedokteran. Kemudian Nabi jalanlah dari Mekah ke Palestina. Sekarang secanggih-canggihnya pesawat, Mekah Palestina 2 jam atau 3 jam. Secanggih-canggihnya pesawat sekarang. Kalau pulang pergi 4 jam. Proses Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, jika diukur dimensi waktu dunia hanya 3 jam lebih sedikit. Dia Mekah Palestina, Palestina naik ke atas, turun ke Palestina, Palestina ke Mekah. Itu saya bilang aja ilmu kendaraan atau ilmu transportasi ada dipegang oleh umat Islam. Belum ada. Sekarang yang akan menguasai transportasi sepertinya BYD. Umat Islam yang bikin? Enggak lah. Atau pernah nemu sepeda, Pak, made in umat Islam? Coba sepeda, kita kecilin dulu. Pernah nemu sepeda made in umat Islam? Motor made in umat Islam? Mobil made in umat Islam? Apalagi pesawat made in umat Islam? Lagi-lagi, karena orang Islam menganggap ilmu teknik apa namanya itu, Pak? Aku nggak paham aku. Ini salahnya aku mencerahkannya ya. Teknik bikin mesin dan sebagainya, umat Islam menganggap itu bukan ilmu
agama. Enggak, umat Islam udah banyak saya tanya. Menurutmu teknik mesin itu ilmu agama bukan? Bukan. Mana lebih mulia menurutmu anakmu seorang penghafal Quran satu, seorang teknik mesin satu? Pasti jawaban orang Islam penghafal Quran yang lebih mulia dibandingkan teknik mesin. Kebayang nggak Pak kalau yang bikin Boeing itu atau yang bikin yang di Perancis itu lupa aku namanya. Kalau yang bikin Boeing itu adalah seorang yang bersyahadat Pak. Kebayang nggak Bapak pahala dia berapa triliun kali lipat yang sudah menerbangkan orang haji entah dari negara mana aja. Terus bandingkan dengan orang yang hafal Quran, mana besar pahalanya? Kita buktikan nanti di akhirat itu. Ya? Bukan salah penghafal Quran, bukan. Islam itu harus kafah. Karena begitu perintah Allah kan? Udkhulu fis-silmi kafah. Janganlah pula kita dari sudut pandang sebelah saja beragama Islam. Allah perintahkan agar kita kafah dan Allah tunjukkan semua kekafahan Islam itu di sejarah Nabi Muhammad SAW. Teknik mesin mulai dari bikin sepeda, motor, mobil, pesawat atau roket sampai ke bulan itu harusnya umat Islam yang menemukannya. Tapi lagi-lagi kita lebih asik membahas kunut nazilah itu boleh atau tidak, ya kan? Kunut subuh boleh atau tidak. Akhirnya kita berantem di situ, Pak. Celana harus nyingkrang apa enggak? Udahlah, kau mau nyingkrang enggak. Sama-sama masuk surga nanti. Kunut subuh masuk surga enggak? Masuk. Yang enggak kunut masuk. Yang enggak masuk, yang enggak subuh. Sama yang berantem gara-gara kunut enggak masuk surga insya Allah. Karena sibuk kita di wilayah-wilayah yang gak penting, ada peristiwa penting Isra Mi'raj diulang-ulang setiap tahun. Tapi terinspirasinya umat Islam agar memegang ilmu pengetahuan wilayah ini kok sangat lambat. Bahkan sekali lagi dianggap bukan ilmu agama. Sehingga dijauhi sama kita. Mana ada orang bilang, pernah gak ceramah di masjid ilmu tentang teknik mesin? Bisa diketawain orang DKM-nya. Apaan nih DKM ngundang penceramah tentang teknik mesin? Kenapa? Karena seluruh umat Islam menganggap teknik mesin itu bukan ilmu agama. Itu ilmu orang kafir. Kan? Padahal cek bapak-bapak, ibu-ibu silahkan dicek. Manusia yang pertama kali terbang itu Islam agamanya, Pak. Kapal laut dengan segala sistem kecanggihannya ditemukan oleh dinasti Bani Umayyah. Umat Islam awal-awal yang aku juga nggak tahu di mana miss-nya itu sampai akhirnya kita menganggap agama itu ya sholat, puasa, zakat, haji, pakai jenggot, pakai jubah, pakai sorban, maulid, tablik akbar, tahlilan, tahtim, itulah agama. Kecil kali jadinya. Jangan nih. Kalau ada di antara kita yang punya harta banyak atau keahlian luar biasa, coba bikin Pak pesantren kedokteran. Pesantren teknik mesin. 80% belajar teknik mesin, 20% belajar agama. Belajar agamanya apa? Enggak usah ajar kitab kuning dia, enggak usah. Dia kenal Allah, kenal Rasulullah, tahu bagaimana yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah, selesai. Gak usah aja bikin perdebatan ini, gak usah. Karena ini anak memang mau dibikin jadi teknik mesin. Udah? Kita nanya kedokteran, teknik mesin, atau ilmu transportasi. Untuk apalah, aku juga gak begitu paham aku Pak. Aku karena melihat ingin kusampaikan, semoga ada yang bisa menyempurnakan menjadi sebuah produk. Naik Nabi ke langit. Di langit Nabi ketemu ini sampai ke surga, sampai ke Sidratul Muntaha Pak. Lagi-lagi umat Islam tidak menganggap ilmu astronomi itu ilmu agama. Enggak akan Pak. Ilmu astronomi ilmu agama bukan. Ilmu umum kata orang Islam. Padahal umat Islam butuh banget sama astronomi. Ntar lagi kita mau puasa, gara-gara enggak begitu menguasai astronomi. Kadang-kadang kita beda pendapat hari apa kita puasa. Ya kan?
di satu tempat, di satu matlak dengan alasan entah apa-apa, akhirnya kita beda pendapat. Apa boleh buat? Karena kedangkalan ilmu astronomi menurut saya tapi ya, bisa saja beda nanti, nggak usah. Artinya yang saya bicarakan ini debatable sekali, jangan dibuat jadi sepatokan. Tapi spirit yang ingin saya sampaikan, astronomi itu ilmu agama. Al-Quran bicara astronomi nggak Pak? Oh makjang banyak kali. NASA belum lahir. Belum di daun pisang itu NASA Pak. Belum di daun pisang, entah di mana adanya NASA. Al-Quran sudah bicara astronomi. Yasin yang dibaca setiap malam Jumat. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kalau yang baca Ar-Rahman apa? In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati la tanfudhuha illa bisultan. Oh, banyak ayat astronomi di Al-Quran, bukan puluhan, ratusan. Tapi sayangnya, coba aja tanya, astronomi bukan ilmu agama, kata orang Islam. Gue bilang, macam mana coba caranya ini supaya balik jadi ilmu agama, ilmu-ilmu ini Pak ini. Ini betul rame-rame kita gak bisa. Aku kan cuma bisa menceramahkannya. Paham astronomi gak aku? Tak paham aku. Teknik mesin transportasi, tak ada ilmu aku di situ. Kedokteran apalagi? Ini batu aku aja bingung aku buatnya apa. Yang aku ingin sampaikan, ini ilmu agama. Islam harus buy back ini ilmu ini Pak. Kita harus ambil lagi. Bikin pesantren kedokteran, bikin pesantren teknik mesin, bikin pesantren astronomi. Kalau kita mainkan ini lagi Pak, setengah abad lagi Islam akan dilihat oleh dunia insya Allah. Insya Allah ya, pasti dilihat lagi. Itu Isra wal Mi'raj. Ya, dari dibedahnya dada Nabi, ada ilmu pengetahuan, dari naik dari Mekah, Palestina naik ke atas, ilmu pengetahuan. Orang mereka udah berpikir gimana traveling ke Mars, Pak. Perusahaan Virgin sedang memikirkan bagaimana orang bisa jalan-jalan ke Mars. Harusnya yang memikirkan itu siapa, Pak? Kiai Haji siapa gitu. Karena yang berbicara tentang itu semuanya adalah kitab suci kita Al-Quran lagi-lagi ya. Kemudian hebatnya Isra wal Mi'raj ini ya, mengikat banyak hal Isra Mi'raj ini. Tadi duka bersandarlah di rumah Allah. Ya kan? Kemudian Allah menunjukkan kecanggihan-kecanggihan yang luar biasa tadi ya. Kecanggihan-kecanggihan ini adalah muqaddimah. Ya Pak ya. Adalah apa? Muqaddimah. Mengantar satu hal yang paling Allah suka, yang paling Nabi suka. Bahkan nanti di hari kiamah saat dihisab, jika ini beres perhitungannya, beres semuanya. Namanya apa Pak? Sholat 5 waktu. Saya ingin begini bilang Pak. Artinya Allah ingin bilang pelan sama kita. Kalau kau udah sholat, jangan menjadi orang yang terkungkung pemikirannya. Orang yang rajin sholat itu modern cara berpikirnya. Orang yang rajin sholat itu open mind. Enggak picik gaya berpikirnya orang yang sholat itu. Kenapa? Karena sebelum sholat itu diserahkan oleh Allah ke Rasulullah, dipanggil dia ke langit dengan membuat sebuah peristiwa yang sampai detik ini masih sangat keren cerita itu Pak. Lah kenapa kita rajin sholat jadi jumud cara berpikirnya? Ini nggak pas. Orang sholat itu harusnya cara berpikirnya apa? Lebar, luas, panjang, visioner. Itu orang yang sholat. Kenapa? Karena otak kita diasah Pak di sujud kita. Oksigen full turun ke otak saat kita sujud. Harusnya cara kerja otaknya, keren. Ini enggak, habis sholat kadang-kadang berdebat cuma gara-gara ada tahlil, ada
ada yang nggak sesuai pendapat misalnya imamnya atau kenapa ya udah sholat cara berpikir sempit, nggak match sama kronologi cerita Isra wal Mi'raj. Saya ulangi, peristiwa yang hebat tadi itu disajikan oleh Allah sebagai muqaddimah untuk menyerahkan satu hal yang paling Allah suka. Namanya apa tadi Pak? Sholat. Awalnya 50 kali, akhirnya menjadi 5 kali. Yang kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Pertama yang dihitung nanti adalah apa? Sholat. Jika beres sholatnya, beres semuanya. Kemudian kalau kau ingin bahagia, Allah juga bilang, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang paling beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat adalah orang yang fokus sholatnya. Kalau sholat itu apa? Fokus, jangan kemana-mana. Sebagai penutup, walaupun begitu Allah pernah mengingatkan satu warning lah bagi orang yang rajin sholat. Dalam Al-Quran Allah bilang apa Pak? Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Amalan yang sangat luar biasa ini, sangat dicintai oleh dan Rasulullah ini, ada warning yang hebat. Fawailun lil musallin. Tapi alladzinahum an salatihim sahun. Yang sholatnya lalai. Lalai waktunya atau lalai saat pengerjaannya. Menunda-nunda atau sholat malah ngebayangin Luna Maya dia Pak. Hati-hati ya. Kalau Luna Maya masih mending, takutku Dewi Persik yang dibayangkannya pula Pak. Masih mending takut aku Dewi Julia Perez, dia udah meninggal pula ya. Itu, jangan. Baru yang ketiga, sahun, lupa terhadap nilai sholat dalam kehidupan. Kepala udah ditaruh di bawah, masih sombong di kehidupan sehari-hari, berarti nggak relate antara sholat dan hidupnya. Ya, mentang-mentang alumni Mekah, nyombongin diri, arti sholatnya sholat-sholatan itu. Karena pala ini ditaruh di sini Pak, lebih tinggi belakang kita kan saat sujud. Harusnya orang yang sholat tidak lalai terhadap makna sholat, tidak boleh sombong. Baru alladzina hum yura'un. Orang yang sholat cuma buat pencitraan. Nah itu juga celaka itu. Sholat tapi untuk pencitraan. Ini orang yang celaka nanti. Yang ketiga, wayamna'unal ma'un. Sholat tapi pelit. Ini juga celaka ini. Makanya guru saya bilang, sholat dan sedekah itu kembar siam Pak, nggak boleh dipisah. Maka kalau saya rajin sholat tapi malas sedekah, saya wajib introspeksi. Itu artinya sholat nggak berbekas untuk hidup saya sehari-hari. Kenapa? Harusnya sholat otomatis dia rajin sedekah. Karena diingatkan oleh Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pelit wa yamna'unal ma'un itu artinya. Semoga Allah jadikan kita orang yang sholat, yang fokus terhadap sholatnya, orang yang sholat karena Allah SWT, orang yang sholat kemudian pemurah dan mengaplikasikan pesan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga semoga kita ikut berpartisipasi, menyampaikan, membuktikan, merealisasikan bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.